lagi heboh sekarang, Ruben Onsu lagi di isu-isu benar atau tidak kita tidak tahu. Tapi Ruben sudah senyum pakai peci dengan baju koko, ya kan? Langsung semua bilang, aduh teman-teman yang Islam sudah senang. Alhamdulillah. Tadi kita semua diberkati, sekali lagi kawan. Silakan. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Saya menangis sepanjang Bapak menjelaskan tentang Elia dalam 1 Raja-Raja. Kemudian Bapak jawab lagi dalam Roma 8. Ya. Saya mengaku itu saya, Pak. Setelah Tuhan panggil suami saya. Ya. Saya kepahitan sekali, sudah tidak gereja beberapa waktu. Saya juga tidak berdoa lagi dan saya semakin susah. Tapi saya pelan-pelan mulai bangkit dan dikuatkan kembali pagi ini. Apakah saya ini masih bisa melayani dengan api yang sama seperti dulu? Mohon pencerahan Bapak. Ya, memang puji Tuhan ya, Tuhan menolong Anda. Tuhan menolong Anda melalui penyampaian firman yang saya sampaikan, ya. Itu pasti Tuhan sedang berbicara. Jadi firman itu disampaikan umum, ya. Umum saja, tapi nanti orang-orang yang dipanggil khusus dia akan tangkap sesuatu. Bisa jadi ada orang seperti Anda tapi dengar saya dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik. Ini satu omong apa ini satu nih pendeta Melatok ini, ya. Biasa kalau saya live di media sosial saya itu langsung masuk. Hei, tutup mulutmu. Tapi saya puji Tuhan, Allah sudah latih saya. Jadi yang begitu-begitu tuh saya ketawa-ketawa saja. Banyak bohong nih. Sadap ya. Dan lain sebagainya. Ada yang bilang kalau saya ada khotbah, tokoh agama saya lebih keren. Kok jadi keren-kerenan? Lihat aja cara omongnya, kita punya itu lebih adem, diam, tata minum mabok. Kan begitu, diam, isap rokok, diam, nonton film porno. Kalau ini terlalu ribut. Kalau kita punya diam tapi asik gitu. Kacau. Nah saudara, jadi Anda harus bersyukur Anda diingatkan Tuhan hari ini, diberkatilah Anda, Ibu. Ya, suami meninggal, drop, tidak berdoa, tidak pelayanan, dan hari ini dijamah Tuhan sepanjang saya menyoroti Elia dan juga Roma pasal 8 ya. Oh, itu pasti firman itu. Bayangkan orang yang sudah kepahitan kok bisa menangis dengar firman. Kalau bukan Tuhan pulihkan Anda, siapa coba? Kan tidak ada pendeta bisa membuat itu, tidak bisa. Saya sudah dengar kesaksian banyak orang, dengar Bapak khotbah begini-begini. Tapi saya akan jelaskan itu Tuhan. Karena khotbah yang sama, orang lain maki-maki saya. Tapi kok Anda menangis? Itu kan luar biasa. Yang maki-maki saya pasti dikuasai setan, kan begitu. Yang tertarik pasti dikuasai Tuhan. Masalahnya saya omong tadi itu firman. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai seterusnya, ayat 9 sampai 15 dan seterusnya. Iya kan? Roma 8 ayat 31 sampai 38, 39. Lalu Anda menangis, tapi orang lain tidak. Bahkan mungkin baru dengar langsung pindah radio ke lagu country, Baby Blue. Iya kan? Dia lebih suka Baby Blue daripada firman Allah, kan begitu. Apa sih pagi-pagi firman. Langsung sak. Ikan air di pantai. Sak. Ayam kaki kuning ya. Jadi ayam kaki kuning itu makan ikan itu, kan begitu. Nah jadi saudara, tapi Anda kok menangis? Saya bersuka cita mendengar ada orang dijamah Tuhan begini. Pasti Roh Kudus. Begitu, pasti Roh Kudus. Makanya Anda kalau sudah dengar panggilan Tuhan, mendingan jangan keraskan hatimu. Ya. Karena kalau saya hanya pembanding saja misalnya ya, dalam 2 Korintus 6 itu Tuhan bilang begini melalui Paulus ya di ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat
menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, saudara penanya dan semua pendengar, dengar. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di bagian lain surat Ibrani dibilang begini. Pada hari ini kalau kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Maka diberkatilah engkau ibu, bangkitlah. Cari persekutuan yang sehat. Cari komunitas yang betul-betul menjunjung tinggi Injil Kristus. Menjunjung tinggi doa. Menjunjung tinggi kekudusan. Menjunjung tinggi motivasi untuk menjalani hidup yang singkat ini secara maksimal. Anda harus cari persekutuan begitu, ya. Kadang-kadang kita sudah begini pas bangkit di persekutuan yang salah. Ya, duduk dengan orang tukang gosip, ya. Hanya ibadah untuk bikin keliru saja. Ibadah bisa 1 jam, gosipnya 4 jam. Nah, ini bahaya. Ini bertobat, berdosa besar. Ini penyalahgunaan mulut. Diberkatilah ibu. Terima kasih ya, saya merespon itu. Anda bangkit, Tuhan mengasihi Anda. Tuhanlah yang memanggil Anda pagi ini. God bless you. Terima kasih untuk pencerahannya. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Ada beberapa orang di Indonesia yang terkenal dan pergi meninggalkan Yesus. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah itu sudah sebuah bukti bahwa jemaat sekarang ini kurang mengenal siapa Tuhan yang dipercayainya? Lalu kemudian, apakah Bapak bisa sedikit memberi motivasi dan pencerahan untuk para pelayan gereja yang mau mengenal Yesus lebih dalam? Siap, terima kasih. Ya, fakta bahwa banyak orang-orang populer yang tinggalkan agama Kristen ya. Ya, seperti Deddy Corbuzier, ya kan. Siapa lagi? Seperti juga, kalau yang terkenal seperti itu. Lagi heboh sekarang, Ruben Onsu lagi di isu-isu benar atau tidak kita tidak tahu. Tapi Ruben sudah senyum pakai peci dengan baju koko, ya kan. Langsung semua bilang, aduh teman-teman yang Islam sudah senang. Alhamdulillah Ruben telah, ya kan. Gitu. Nah, andai kata mereka itu pindah, secara hukum negara, ya tidak apa-apa, namanya juga hak asasi manusia. Kita kan, negara kita punya undang-undang, punya aturan yang mengatur kebebasan ya rakyatnya untuk memilih agama yang diyakininya. Kan begitu. Jadi kalau secara hukum negara pindah-pindah agama boleh? Boleh. Kalau dia tidak yakin di satu, dia yakin di lain bagaimana? Ya kita fair aja, kan banyak juga orang terkenal yang pindah ke kita. Begitu kan? Banyak juga kan orang terkenal yang masuk Kristen. Siapa lah yang Sardi itu? Lukman Sardi. Lukman Sardi itu kan aktor terkenal. Bahkan menurut kesaksiannya ya, kalau nggak salah ya, ketemu Tuhannya di Mekah. Jadi ya sudahlah, ini kan orang punya pengalaman pribadi. Yang satu pindah dari Kristen ke Islam karena alasan ini, yang satu dari Islam ke Kristen alasan ini, alasan itu segala macam. Ya kita tidak tahu alasan pribadi mereka apa, dan kita juga tidak punya hak untuk menghakimi mereka, begitu ya. Tapi memang kalau pertanyaannya dalam konteks Kristen, ya saya harus ajar begini, bahwa memang hal seperti itu, yang pertama itu bukan hal yang baru, ya. Itu hal yang sudah ada di dalam konteks ajaran Kristen dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalam konteks bangsa Israel aja, mereka yang sudah diingatkan berkali-kali, bahkan diberikan 10 hukum Allah, iya kan? Hukum pertama jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung berupa apapun, seperti yang di langit, di bumi, di air, ya, lalu di bawah bumi dan seterusnya, untuk disembah. Kalau bikin patung aksesoris tidak masalah. Bikin patung sebagai seni tidak masalah. Bikin patung hanya sekedar penggambaran tidak masalah. Tapi hukum kedua dari 10 hukum kan tidak boleh disembah. Tetapi Anda lihat perjalanan Israel. Mereka sembah berhala tidak, sembah patung tidak. Sembah, mereka buat Asyitoret, mereka buat Baal. Iya kan?
Bahkan patung ular Musa itu yang namanya Nehustan, yang di Bilangan 21 itu, yang ular tembaga itu kemudian disembah oleh orang-orang di zaman selanjutnya. Makanya di zaman Raja Hizkia ya kalau tidak salah, Hizkia suruh bakar itu karena mereka sembah. Saudara lihat ini Israel ini memang bahaya sekali. 2 Raja-Raja 18 ayat 4 ya. Ini kalau tidak salah memang tentang Hizkia. Ya betul. Hizkia 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah Hizkia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merumuhkan tugu-tugu berhala. Ya, dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab apa? Sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Anda lihat ini. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan bahwa banyak orang memang tinggalkan iman yang sejati. Suruh menyembah dalam roh dan kebenaran, dia bisa sembah patung ular, bayangkan saja. Makanya saya bilang kita harus bedakan antara seni ya dengan penyembahan berhala loh. Itu hati-hati loh. Saudara, jangankan patung, saudara memberi kecupan kepada apa namanya? Kepada bulan atau bintang ya. Itu sudah dosa itu ya. Di dalam Ayub pasal 31 ya. Ya. Ayat 31 di ayat 26. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, ayat 27, sehingga diam-diam hatiku terpikat. Hati-hati ini. Hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Dengar, ini kekaguman kepada ciptaan. Ya, sampai ada sikap hati yang kayak kagum sekali begitu ya. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh Allah. Karena Allah yang di atas telah kau ingkari. Anda lihat di sana. Makanya saya di gereja tempat saya melayani, saya bilang bahkan Alkitab pun tidak boleh Anda cium-cium. Alkitab itu dibaca dan dilakukan, bukan cium-cium. Anak bodoh tempel di Alkitab buat apa? Baca Alkitab ya. Baca firman itu jadi pintar, bukan tempel. Anak bukannya pintar, otak geser malah. Karena tekannya terlalu kuat. Alkitab lengkap dengan kidung jemaat begitu. Belum dengan itu data-data apa semua. Catatan khotbah apa semua. Tidak bisa begitu ya. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa namanya? Kalau orang pindah agama bukan sesuatu yang mengagetkan, ya. Yang berikut adalah saudara harus tahu latar belakang orang pindah agama, ya. Yang pertama ya, bahwa bisa jadi memang pengaruh sekeliling ya, seperti Israel menyembah berhala karena pengaruh kekafiran dari orang-orang Kanaan, ya akhirnya mereka sembah berhala, ya. Makanya kenapa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 itu firman Allah bilang begini, jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Anda punya kebiasaan yang baik, tapi bergaulnya tidak beres, ya itu repot juga. Kecuali Anda memang dipenuhi Roh Kudus, lalu betul-betul dikendalikan oleh firman dan urapan roh, itu Anda kuat. Seperti Daniel, dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego, dipaksa menyembah patung emas Nebukadnezar, mereka tidak mau. Nah itu gara-gara apa? Tuhan bekerja. Mereka ada di negeri orang kafir, tapi mereka tidak menjadi kafir. Atau mereka mentaati Roma pasal 12 itu, ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu dan seterusnya. Jadi kita harusnya kuat, tetapi faktanya kalau orang salah bergaul, habis. Makanya termaksud kawin-mawin pun juga hati-hati nih. Pacaran apa segala macam. Hati-hati. Kalau Anda baca di Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4, Tuhan bilang jangan engkau memberi anakmu laki-laki atau perempuan dikawinkan dengan anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka itu akan membawa engkau jauh dari Tuhan lalu sembah berhala. Nah, makanya kenapa saya selalu keras orang-orang muda, engkau yang belum menikah, ya pacaran harus satu iman. Saya sudah omong ulang-ulang. Dengan beda agama, bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Karena konteks Indonesia, kan kita boleh bakawan.
dengan agama manapun. Kita punya kawan kerja, tetangga, kan kita tidak memusuhi mereka. Bahkan kita harus jadi berkat buat mereka. Berarti bakawan boleh, mengingat kita anak-anak Allah yang harus pergi membawa damai. We are peacemaker. Kita adalah pengusaha damai atau orang yang mengusahakan damai, bukan troublemaker. Iya kan? Tetapi ada batasan. Pacaran sampai kawin tidak boleh. Iya Pak, tapi saya mau memenangkan jiwanya. Oh, menangkan jiwa bukan dengan pacaran. Amanat agung itu berbunyi, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukan pergi pacari dan kawini semua bangsa menjadi muridku. Itu kau saja yang baper, pakai perasaan, terus bawa-bawa Injil. Saya tempeleng kau ya. Enak-enak saja. Kamu jangan begitu. Kalau memang mau menginjil, menginjil. Kalau dia sudah bertobat baru jatuh cinta, ya lu atur sudah di situ aman. Ini belum menginjil sudah jatuh duluan, ya sulit. Simpson aja tumbang sama Delila, lu lagi aduh lamber. Tidak bisa. Jadi maksud saya adalah Anda harus betul-betul memang jaga hidup Anda dan saya itu, ya. Jadi itu orang pindah agama gara-gara begitu. Jadi menurut saya itu juga yang berikut, memang dia juga memang Kristen palsu ya. Dan Kristen palsu itu motivasi ikut Tuhan tidak pernah benar. Motivasi hanya cari sembuh, cari berkat, cari pangkat, cari kedudukan, cari ini, cari itu. Seperti kalau Anda baca di Yohanes pasal 6 ayat 26, itu orang-orang yang mengikuti Yesus saat Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka ikut Yesus, Yesus bilang, kamu ini cari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi kamu makan roti itu dan kenyang. Ya. Lalu di ayat 60 Yesus khotbah keras, mereka bilang siapa sanggup mendengarkan ini? Lalu ayat 64 Yesus bilang saya tahu kalian tidak percaya. Ini orang-orang yang banyak-banyak, yang 5.000 lebih itu ikut-ikut. Yesus bilang saya tahu kalian tidak percaya kok. Lalu ayat 66-nya mereka tinggalkan Yesus. Di ayat 65-nya Yesus bilang, tidak ada seorang pun bisa datang percaya kepadaku kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Nah, jadi orang-orang yang mundur itu ada kemungkinan juga memang mereka bukan orang pilihan. Jadi jangan kaget ya. Tapi kalau orang pilihan, mungkin dia bisa salah dan dia salah langkah. Dia pergi ke pindah agama, tapi kemudian dia bertobat, dia sadar, dia kembali. Selagi dia masih hela napas dan dia mau kembali bertobat sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan terima dia. Ya, Tuhan berkati.